Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 1 Praktikum Rangkaian Listrik 2021. Dalam modul 1 kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan komponen dan cara mengukurnya. Komponen sendiri ada komponen pasif dan ada juga komponen aktif. Dan ini merupakan komponen-komponennya. Ada resistor, ada juga kapasitor, ada juga transistor, dan ini ada juga induktor di udara. Ini ada dioda Zener. Ini LED termasuk dalam kategori dioda. Nah, untuk percobaan pertama saya akan mengukur resistor menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Pertama-tama kita arahkan selektor pada posisi ohm seperti ini. Lalu kita kalibrasi terlebih dahulu. Setelah kita kalibrasi, lalu kita tempelkan penyidik ke kaki-kaki resistor. Nah, di situ jarum menunjukkan angka 10. Untuk nilai resistor sendiri menggunakan skala 1K kali 10 dan nilai dari resistor adalah 10 kilo ohm. Selanjutnya kita akan mengukur resistor menggunakan multimeter digital. Untuk multimeter digital kita tidak perlu mengkalibrasi, lalu langsung kita arahkan saja selektor pada posisi ohm. Lalu kita tempelkan penyidik ke kaki-kaki resistor. Nah, di sini nilai resistornya adalah 8600 ohm atau 8,6 kilo ohm. Untuk percobaan kedua, kita akan mengukur kapasitor untuk mengetahui dalam keadaan baik atau udah rusak. Pertama, langsung arahkan selektor pada posisi ohm. Lalu kita tempelkan probe yang merah ke kaki kapasitor yang panjang atau positif, dan probe hitam ke kaki yang kecil atau negatif. Dan untuk mengetahui masih berfungsi normal atau tidak, ketika dalam keadaan baik, jarum akan bergerak dan kembali lagi. Jika rusak, jarum tidak akan bergerak sama sekali atau bergerak tidak balik lagi. Seperti ini. Nah, ini kapasitor tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak rusak. Untuk percobaan ketiga, kita akan mengukur induktor untuk mengetahui masih berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk induktor tersebut tidak ada kaki negatif atau kaki positif, sama saja bisa dibolak-balik. Langsung saja kita arahkan selektor pada posisi ohm. Lalu kita tempelkan probe ke kaki-kaki induktor. Jika jarum bergerak, maka induktor masih dalam keadaan baik atau normal, dan jika jarum tidak bergerak, induktor tersebut sudah rusak atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini jarum bergerak. Berarti induktor ini masih dalam keadaan baik atau tidak rusak. Selanjutnya untuk percobaan keempat, kita akan mengukur transistor untuk mengetahui jenis NPN atau PNP. Nah, untuk jenis NPN sendiri, kaki basis pada probe hitam, kaki emitor dan kolektor pada probe merah, maka jarum akan bergerak. Dan bila dibalik, kaki basis pada probe merah dan kaki emitor dan kolektor pada probe hitam, maka jarum tidak akan bergerak. Dan untuk jenis PNP, probe merah pada basis dan kaki emitor
dan kolektor pada probe hitam, maka jarum akan bergerak. Dan bila kemudian dibalik, probe hitam ke basis dan kaki emitor dan kolektor ke probe merah, maka jarum akan bergerak. Nah, untuk menentukan basisnya kita akan coba satu-satu. Misal ini kita anggap basis terlebih dahulu. Untuk yang hitam, kita tempel ke probe hitam. Nah, kalau ini NPN pasti akan bergerak. Nah, ini kaki emitor akan bergerak, dan ke probe yang satunya juga akan bergerak. Jika dibalik, probe merah ke kaki basis dan probe hitam ke kaki yang satunya tidak akan bergerak. Nah, untuk transistor ini termasuk jenis NPN dan masih berfungsi dengan normal atau baik. Untuk percobaan yang terakhir, kita akan mengukur dioda, Zener, dan ada juga LED. Masih termasuk dalam kategori dioda. Kita akan mencobanya dalam dua keadaan, yaitu forward bias dan reverse bias. Untuk dalam keadaan forward bias, maka jarum akan bergerak, dan dalam keadaan reverse bias, jarum akan diam. Nah, jarum diam ini termasuk dalam keadaan reverse bias. Dan bila kita balik, jarum bergerak. Ini termasuk dalam keadaan forward bias. Selanjutnya kita akan mengukur LED dalam dua keadaan juga, yaitu forward bias dan reverse bias. Nah, jika dalam keadaan forward bias, LED akan menyala dan jarum akan bergerak. Dan jika dalam keadaan reverse bias, LED akan mati atau tidak nyala dan jarum akan diam. Nah, langsung kita coba saja. Kita arahkan selektor ke posisi ohm. Kita arahkan ke kali 10. LED tidak nyala dan jarum tetap diam. Ini dalam keadaan reverse bias. Setelah itu kita balik. Nah, LED akan nyala, jarum juga bergerak, termasuk dalam keadaan forward bias. Kita coba untuk kali 100. Nah, di sini LED semakin redup. Jadi kita kalau selektornya kita arahkan ke posisi yang lebih besar, maka nyala LED-nya semakin redup. Kalau kita kecilkan lagi ke kali 10, nyala LED-nya akan lebih terang. Untuk maksud dari forward bias dan reverse bias, yaitu jika dalam keadaan forward bias, kaki multimeter atau tegangan positif dari multimeter kita letakkan ke kaki dioda yang positif, dan tegangan multimeter negatif kita letakkan ke kaki negatif dioda atau LED. Dan sebaliknya juga, jika dalam keadaan reverse bias, kaki positif atau tegangan multimeter yang positif kita letakkan ke kaki negatif dioda atau LED, dan tegangan multimeter negatif kita letakkan ke kaki positif dioda atau LED. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung PC saya pribadi atau komentar di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.